Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 19, Aku Mau Dipeluk. 2 hari saja ya, masa kamu tega meninggalkan suamimu yang tampan ini? Rayu Tristan diakhiri dengan kedipan sebelah mata. Alea mengangguk dengan pasrah. Ia akan menerima keputusan Tristan. Lebih baik begitu, daripada tidak sama sekali. Aku pergi ya, sayang. Tristan mencium kening Alea, kemudian segera membalik badan. Tristan yang sudah mau melangkah terpaksa berhenti. Saat melihat asistennya justru hanya diam saja seperti patung. Mondi masih belum sadar dari keterkejutannya. Setelah mendengar fakta bahwa keduanya telah menikah. Suami istri, Alea dan Tristan adalah pasangan suami istri. Mondi, ayo. Ajak Tristan. Mondi tersadar, ia menatap Tristan dan Alea bergantian. Kalian sudah menikah? Tanya Mondi, tanpa sadar pertanyaan itu mengucur dengan lancarnya. Alea menatap Tristan dengan kesal. Tadi suaminya itulah yang keceplosan menyebut mereka suami dan istri. Kini Mondi sudah mengetahui status baru mereka. Sadar akan tatapan dari sang istri, Tristan pun santai dan tenang. Jika Mondi tahu, maka tidak masalah sama sekali kan? Ya, kami menikah di Bali. Jawab Tristan jujur. Mondi semakin dibuat patah hati. Ia yang dulu harus merelakan Alea sebagai simpanan Tristan, kini berubah. Alea telah menjadi istri atasannya. Yang mana membuat ia semakin mustahil untuk merebut Alea. Tolong jangan beritahu siapapun ya, Pak. Kata Alea ragu-ragu. Mondi tersadar, ia memasang wajah dingin dan datar meskipun hatinya kini sedang menangis. Anda tidak perlu takut, Nona. Saya akan menjaga rahasia bos saya. Balas Mondi sopan. Alea lega mendengarnya. Kini pernikahannya akan tetap tertutup karena hanya Mondi yang tahu. Alea yakin bahwa pria itu bisa merahasiakannya. Sayang, aku berangkat ya. Tristan keluar dari apartemen seraya melambaikan tangannya. Alea membalas lambaian tangan Tristan. Sampai akhirnya pintu apartemen menutup dengan sendirinya. Setelah kepergian Tristan, Alea pun pergi ke kamar untuk bersih-bersih dan mengganti pakaiannya. Alea akan ke rumah kakaknya nanti malam dan menginap selama 2 hari. Tentu saja sudah diizinkan oleh suaminya, mengingat statusnya yang baru. Alea baru ingat jika dirinya belum memberitahu sang kakak. Alea takut, ia takut Firda syok dan marah padanya. Bagaimanapun Firda pasti akan menilai dirinya salah, karena menikahi pria yang masih memiliki istri secara sah. Semoga kau bisa menerima posisiku sekarang, Kak. Aku tidak punya siapapun lagi selain kau dan Mas Tristan. Gumam Alea dengan mata terpejam. Tristan sampai di rumah keluarganya. Dan ternyata di sana ia telah ditunggu oleh kedua orang tua dan juga Linda, istrinya. Tristan menghela nafas sebelum duduk di sebelah Linda. Melihat tatapan dari kedua orang tuanya membuat ia tahu bahwa ada yang tidak beres. Tristan yakin jika Linda telah bicara sesuatu yang buruk tentangnya. Kenapa Papa memintaku pulang cepat? Tanya Tristan langsung ke poinnya.
Papa Jaya menatap putranya dengan datar. Namun menusuk, ia bahkan meniti penampilan putranya dengan penuh selidik. Tristan sendiri berusaha biasa saja, ia sudah terbiasa dengan tatapan tajam itu. Awalnya Papa memintamu pulang cepat, untuk bertanya tentang perceraianmu dan Linda. Apa sudah dibatalkan atau belum? Jawab Papa Jaya dengan suara tegasnya. Tapi sekarang tidak. Tambah Papa Jaya. Kening Tristan mengkerut. Ia tidak tahu apa yang akan dibahas oleh kedua orang tuanya. Sampai harus melibatkan Linda juga di sana. Secara tiba-tiba, Papa Jaya melemparkan puluhan foto ke depan wajah Tristan. Dan berhasil membuat putranya itu terkejut. Tristan memejamkan matanya sesaat. Ia lalu menunduk dan mengambil salah satu foto yang berjatuhan di pantai. Tristan terkejut, namun ia berusaha biasa saja. Pria itu lalu melirik Linda yang tersenyum dengan penuh kemenangan. Apa ini, Tristan? Bentak Mama Saras dengan emosi yang meletup-letup. Tristan menghela nafas. Ia meletakkan foto yang tadi ia ambil ke atas meja. Itu fotoku, Ma. Jawab Tristan dengan tenang. Jawaban Tristan yang terkesan tenang dan santai sontak membuat Linda merasa kesal. Bukan ini yang ia harapkan, ia ingin suaminya itu ketakutan dan menyesali perbuatannya. Jawab yang benar, bentak Papa Jaya dengan mata terbuka lebar. Tristan menggaruk pelipisnya sebentar, ia lalu menatap kedua orang tuanya. Ya, aku selingkuh. Kata Tristan dengan nada yang terdengar bangga. Dan kau bangga? Hah, kau bangga telah mengkhianati istrimu? Tanya Mama Saras aneh. Papa nggak tahu di mana otak kamu. Sampai kamu memilih untuk mengkhianati istrimu, Tristan. Kata Papa Jaya dengan nada tidak bersahabat. Tristan melirik Linda. Ia menatap wanita itu seakan memberi kode kepada wanita tersebut. Bahwa Linda salah bermain-main dengannya. Aku tidak akan pernah selingkuh jika Linda adalah wanita yang baik. Ujar Tristan dengan begitu santai. Linda melototkan matanya, ia menatap pria itu dengan penuh rasa takut. Bahkan bulir keringat mulai muncul di keningnya. Maksud kamu apa? Dia wanita yang baik. Mama sengaja memilihnya untuk menjadi istri kamu. Sahut Mama Saras. Jangan melemparkan kesalahan kamu kepada orang lain, Tristan. Tegur Papa Jaya. Tristan tersenyum remeh. Ia merogoh kantung jas miliknya lalu mengeluarkan ponselnya dari sana. Tristan memutar salah satu video, kemudian memberikannya kepada kedua orang tuanya itu. Tristan sudah tidak bisa lagi menahannya. Ia tidak mau jika hanya dirinya dan Alea yang salah di mata kedua orang tuanya. Mereka juga harus tahu jika Linda jauh lebih bersalah. Mama Saras dan Papa Jaya tampak saling menatap. Mereka berdua terkejut melihat apa yang sedang mereka lihat sekarang. Linda Senovita, menantu yang mereka banggakan selama ini, sedang melakukan hubungan suami istri dengan pria yang jauh lebih tua darinya. Aku bisa menjelaskan ini, ucap Linda dengan suara terbata. Kedua mertuanya menatap Linda dengan tatapan tidak percaya.
Hal itu semakin membuat Linda merasa panik dan ketakutan. Linda bangkit dari duduknya. Ia berusaha menggapai tangan ibu mertuanya, namun Mama Saras menolak. "Jangan menyentuh saya," bentak Mama Saras, enggan mendekati menantunya. Linda tersentak, ia menatap ibu mertuanya dengan nanar dan penuh rasa takut. Ia memikirkan sesuatu yang bisa membuat dirinya tidak bersalah. "Papa nggak ngangka kamu seperti itu, Linda. Kamu menjual diri kamu?" tanya Papa Jaya dengan kepala menggeleng berulang kali. Aku bisa jelaskan," jawab Linda terbata-bata. Tristan tersenyum meremehkan. Ia yakin sekali bahwa Linda akan membuat alasan yang akan menyalahkan dirinya. "Aku bisa apa, Pa, di saat aku memiliki suami? Tapi suamiku tidak pernah memberikan apa yang aku butuhkan," kata Linda mendramatisir. "Maksud kamu apa?" tanya Mama Saras. Tristan tersenyum remeh. Apa yang ia pikirkan ternyata benar. Linda akan membuat alasan untuk menjatuhkannya. "Tristan tidak pernah menyentuhku, Pa. Dia tidak pernah memberiku nafkah batin," jawab Linda dengan berderai air mata. Papa Jaya dan Mama Saras terkejut. Mereka berdua menatap Tristan yang malah tertawa dengan tatapan remeh ke arah Linda. "Bagus, sangat bagus jawabanmu," ucap Tristan seraya bangkit dari duduknya. Tristan menaruh kedua tangannya di kantong celana, kemudian menatap Linda yang sedang berlutut di depan kedua orang tuanya. "Untuk memohon ampun, aku tidak pernah sudi menyentuh Linda. Karena dia sudah sering dinikmati oleh banyak pria, Ma," tambah Tristan dengan nada semakin tinggi. "Tapi perbuatan kamu juga tidak dibenarkan, kalian berdua sama-sama bersalah," balas Mama Saras pelan. "Tidak, Ma, aku tidak akan pernah berkhianat. Jika saja wanita yang Mama pilih untuk menjadi istriku adalah wanita baik-baik." Timpal Tristan tidak terima. Tristan tidak akan mau disalahkan. Karena ia sudah berusaha untuk menerima Linda, tapi apa yang ia dapatkan? Sebuah fakta bahwa Linda adalah wanita panggilan. Bahkan saat mereka sudah menikah pun Linda masih tetap melakukan aktivitasnya itu. Bahkan sampai hari ini pun, wanita ini masih menjual dirinya. Tekan Tristan menunjuk wajah Linda. "Tristan," bentak Linda seraya bangkit dan berdiri di depan Linda. "Jika kamu sekali saja menganggap aku ada, aku pasti sudah meninggalkan pekerjaan itu," kata Linda tidak terima jika dirinya disalahkan. Telak, di depan kedua mertuanya Linda telah mengakui kesalahannya tanpa sadar. Mulut wanita itu bicara bahwa dirinya memang menjual diri. Tristan tersenyum remeh, ia memijat pelipisnya. Tristan berusaha untuk sabar dan tidak memukul wajah Linda dengan tangannya. "Sejak awal pernikahan aku akui bahwa aku masih mencintai masa laluku. Tapi aku berusaha menerimamu. Aku berusaha untuk mencintaimu, Linda," ujar Tristan jujur. "Tapi suami mana yang akan sudi menerima wanita yang sudah pernah disentuh banyak pria? Mungkin tidak masalah jika dilakukan sebelum pernikahan saja, tapi kau melakukannya terus-menerus bahkan sampai hari ini." Tambah Tristan panjang lebar.
Tristan menatap kedua orang tuanya, yang sedang berusaha untuk saling menenangkan. Bahkan Papa Jaya sedang mengusap bahu istrinya yang terlihat sedang memegangi dadanya. Bukan hanya itu, Linda bahkan masih berhubungan dengan mantan kekasihnya, ucap Tristan dengan penuh penekanan. Mama Saras menatap Linda, ia sangat kecewa karena telah begitu mempercayai Linda. Ia tidak menyangka bahwa gadis yang ia pilih sebagai menantu bukan gadis baik-baik. Mama nggak ngangka, Linda. Mama sangat kecewa sama kamu, kata Mama Saras sambil memegangi dadanya. Mama Saras meringis seraya mencengkram bajunya di bagian dada. Ia memiliki riwayat penyakit jantung akut, dan itu selalu kambuh. Jika mendengar sesuatu yang mengejutkan, Ma. Panggil Tristan panik. Inilah alasan Tristan selalu menahan diri untuk berkata yang sebenarnya tentang Linda. Ia takut penyakit sang mama kambuh dan malah membahayakan nyawanya. Tristan, bawa mama kamu ke rumah sakit, ucap Papa Jaya. Tristan segera menggendong sang mama dan membawanya keluar. Mereka harus membawa Mama Saras ke rumah sakit. Alea beranjak dari dapur ketika mendengar suara pintu apartemen yang terbuka. Ia yang kala itu sedang bersiap untuk pergi ke rumah kakaknya. Langsung ke ruang tamu ketika sadar bahwa itu pasti adalah Tristan. Saat sampai di ruang tamu, ternyata memang suaminya itu datang. Kening Alea mengkerut saat melihat wajah suaminya yang murung. Ia lantas mendekati Tristan lalu memegang pergelangan tangannya. Mas, kamu kenapa? Tanya Alea pelan dan lembut. Tristan menatap Alea, ia tidak berkata apapun. Dan malah langsung memeluk tubuh mungil Alea dengan begitu erat. Alea terkejut, namun ia membiarkan Tristan memeluknya. Bahkan ia mengusap punggung suaminya dengan lembut. Tristan masih diam, ia semakin mengeratkan pelukannya di tubuh mungil Alea. Sehingga membuat istrinya itu seperti tenggelam dalam pelukannya. Mas, ada apa? Tanya Alea lembut, tangannya belum berhenti mengusap punggung sang suami. Tristan melepaskan pelukannya. Ia memegang tangan Alea, kemudian menariknya ke arah sofa. Tristan menarik Alea untuk duduk di sebelahnya. Aku mau dipeluk, cicit Tristan dengan wajah sedihnya. Tanpa menunggu jawaban dari Alea, Tristan langsung merebahkan diri di sofa dengan kepala yang berada di pangkuan istrinya. Alea paham, saat ini Tristan sedang tidak baik-baik saja. Mungkin ia harus mengulur waktu untuk ke rumah sang kakak. Karena ia tidak bisa meninggalkan suaminya sendiri. Mamaku masuk rumah sakit, kata Tristan dengan suara yang lirih. Alea terkejut, usapan tangannya di kepala suaminya terhenti. Saat mendengar ucapan sang suami, masuk ke rumah sakit, lalu bagaimana keadaannya sekarang? Tanya Alea terkejut dan khawatir. Mama kritis, jawab Tristan lalu menenggelamkan wajahnya di perut sang istri. Alea sangat terkejut, ia mengusap kepala dan bahu Tristan bergantian. Alea sekarang tahu mengapa suaminya sampai sedih begini. Apa yang terjadi, Mas? Bukankah sebelumnya baik-baik saja? Kata Alea pelan. Tristan menggelengkan kepalanya. Saat ini ia sedang tidak ingin bercerita, ia hanya ingin dipeluk oleh Alea dengan erat.
Alea pun paham, ia bisa mengerti suasana hati suaminya. Alea menunduk, ia mencium kening Tristan tanpa sadar. Sabar ya, Mas, aku tahu gimana perasaan kamu, bisik Alea sembari mengeratkan pelukannya pada tubuh sang suami. Tristan pun semakin melingkarkan tangannya di pinggang ramping sang istri. Ia bahkan menciumi perut Alea dan berharap bahwa Alea segera hamil. Tristan mau Alea hamil, agar kedua orang tuanya tidak punya alasan untuk memisahkan dirinya dan Alea. Ketika Alea hamil nanti, maka posisi Alea akan lebih aman. Ia akan diakui sebagai seorang menantu, lalu ia akan menceraikan Linda secepat mungkin. Tristan bahkan sudah menghubungi Mondi, agar mengurus berkas perceraian dengan pengacara pribadinya. Tristan sudah tidak bisa lagi mempertahankan pernikahannya dengan Linda, selain karena ia tidak cinta. Wanita itu juga telah membuat sang mama kritis di rumah sakit. Mas, kita pindah ke kamar yuk. Badan kamu bisa sakit jika tidur di sini. Ajak Alea berbisik. Tristan menjauhkan wajahnya dari perut Alea. Ia menarik kepala Alea lalu mencium kening istrinya itu. Maaf ya, kata Tristan tiba-tiba. Kening Alea mengkerut mendengar ucapan maaf dari suaminya. Maaf untuk apa? Tanya Alea heran. Gara-gara aku, pasti kamu gak jadi menginap kan? Jawab Tristan seraya mengusap wajah cantik istrinya. Alea tersenyum, ia menganggukkan kepalanya. Alea memegang tangan Tristan yang ada di wajahnya, lalu menggenggamnya. Nggak apa-apa, Mas. Balas Alea lembut. Ke kamar dulu yuk, ajak Alea. Tristan segera bangkit, ia menarik tangan Alea untuk masuk ke dalam kamarnya. Tristan ingin istirahat sambil memeluk tubuh istrinya. Mungkin besok ia akan membiarkan Alea menginap. Namun hari ini ia butuh istrinya untuk menenangkan pikirannya. Sini. Tutur Alea menepuk sisi di sebelahnya. Tristan membuka jas miliknya. Ia lalu berbaring di sebelah Alea dan memeluk tubuh mungil istrinya dengan erat. Inilah yang Tristan butuhkan. Ia butuh pelukan yang hangat saat dirinya sedang banyak masalah. Dan hanya Alea lah yang bisa memberikannya. Tristan sudah memutuskan bahwa hanya Alea lah tempatnya untuk pulang dan berkeluh kesah. Ia sudah berjanji pada dirinya sendiri, bahwa Alea akan menjadi satu-satunya wanita untuknya. Sementara itu di tempat lain, tampak seorang wanita sedang menangis dalam pelukan seorang pria. Tentu saja itu adalah Linda dan Fed. Pasangan itu kini bertemu di hotel setelah Linda menghubungi Fed dan memintanya datang. Ada apa? Sejak tadi kamu menangis saja. Tanya Fed seraya mengusap bahu kekasihnya. Aku akan bercerai dengan Tristan. Jawab Linda tanpa mau menceritakan kejadian yang sebenarnya. Baguslah, jadi kita bisa menikah secepatnya. Balas Fed dengan santai dan senang. Linda menatap Fed. Ia menangkup wajah kekasihnya dengan hangat. Kamu gak akan ninggalin aku dan kembali sama Firda kan? Kamu akan setia sama aku terus? Tanya Linda ketakutan. Linda takut jika Fed akan kembali tergoda oleh Firda. Selama ini ia sudah melakukan segala cara agar hubungan mereka hancur.
termasuk menabrak wanita itu hingga kritis. Sebenarnya Linda berharap agar Firda tiada, tapi ternyata tidak. Ketakutan Linda semakin besar saat Fed kembali bertemu dengan Firda. Ia takut cinta lama bersemi kembali. Tentu saja, mana mungkin aku memilih dia yang jahat dan suka menjual dirinya. Jawab Fed seraya tersenyum dengan lebarnya. Linda tersenyum bahagia, ia lantas kembali memeluk Fed dengan sangat erat. Ia begitu senang mendengar jawaban dari Fed. Tuduhannya di masa kuliah dulu sangat berguna sampai hari ini. Ya, Linda telah menuduh Firda menjual dirinya. Ia telah membuat Fed hilang kepercayaan pada Firda. Linda telah membuat pasangan itu mengakhiri hubungannya karena tuduhan yang ia buat. Aku cinta sama kamu, Fat. Aku rela menceraikan suamiku demi kamu. Bisik Linda mendramatisir. Iya, sayang, aku tahu. Balas Fed. Linda benar-benar seorang pemain yang handal. Ia telah berhasil mengelabui orang tua Tristan dan juga Fed. Di sini Fed lah yang akan dirugikan. Ia akan mendapat Linda yang selalu menjajakan tubuhnya kepada pria hidung belang. Dan melepaskan Firda yang begitu mencintainya dengan dalam. Di sebuah universitas, terlihat sepasang kekasih sedang duduk di bangku taman kampus sambil menikmati es krim. Di siang hari seperti ini, memanglah nikmat menikmati satu kotak es krim yang dingin dan manis. Si gadis tampak begitu menikmati, sementara si pria hanya memperhatikan saja. Namun sesekali ia juga akan disuapi es krim oleh kekasihnya. Gimana sih, makan gini aja belepotan kamu kayak anak kecil. Kata si pria sambil menyeka noda es krim di sudut bibir kekasihnya. Gadis itu tampak menekuk wajahnya mendengar ucapan kekasihnya. Namun hal itu tidak membuatnya berhenti memakan es krim manis miliknya. Biarin aja, yang penting aku makan ini. Awas aja kamu berani minta. Balas gadis itu sewot. Fed tertawa begitu lepas mendengar suara ketus kekasihnya. Yang seperti tidak terima dibilang anak kecil. Padahal tingkah kekasihnya ini memang layaknya anak kecil. Aku beli lagi lah, tapi kamu jangan minta. Timpal Fed tidak mau kalah. Firda mengecurutkan bibirnya. Ia mencubit pipi dan hidung kekasihnya yang baru saja bicara. Sayang, aku nggak bisa nafas dong. Ucap Fed dengan lembut. Firda segera melepaskan cubitannya. Ia kembali menikmati es krim tanpa menatap Fed. Ia sangat malu setiap kali kekasihnya ini memanggilnya sayang. Fed menyadari itu, ia lantas mengacak-acak rambut kekasihnya karena gemas. Ia terkadang heran dengan Firda yang masih saja malu. Padahal mereka sudah hampir 1 tahun berpacaran. Sayang, Firda sayangku, celetuk Fed semakin gencar menggoda kekasihnya. Firda menggeram kesal. Ia lantas menyuapi kekasihnya itu dengan es krim miliknya hingga habis. Kamu nyebelin, cetus Firda dengan mata menyipit. Fed tertawa lagi. Inilah yang ia rasakan selama hampir 1 tahun berpacaran dengan Firda. Ia selalu merasa bahagia dan tertawa lepas karena tingkah Firda. Meskipun tingkahnya seperti anak-anak. Namun percayalah bahwa Fed sangat mencintai Firda, begitu pula sebaliknya.
Anniversary hubungan kita 3 hari lagi. Awas aja kamu lupa. Ketus Firda dengan tangan terlipat di dada. Fed terkekeh, ia lantas mencium pipi kekasihnya dengan ringan. Nggak akan, sayang, aku sudah siapin dari jauh-jauh hari. Balas Fed dengan bangga. Awas nanti kamu yang lupa. Tambah Fed sembari menusuk-nusuk pipi kekasihnya. Firda menangkup wajah tampan kekasihnya. Setiap kali ia menatap wajah Fed, terkadang ia masih heran kenapa bisa pria setampan Fed mau dengannya. Ia hanyalah gadis biasa yang tidak memiliki orang tua. Sementara Fed berasal dari keluarga yang terpandang. Awalnya Firda berpikir bahwa Fed hanya ingin mempermainkan saja. Tapi ternyata pria itu sangat mencintainya dengan tulus. Terbukti saat dirinya sakit, Fed selalu datang membawakan makanan. Biasanya saat Fed datang, adiknya itu tidak ada di rumah. Sehingga Alea tidak pernah bertemu dengan Fed. Dan Firda pun belum mau memberitahu adiknya bahwa ia punya kekasih. Kamu cantik banget sih, nanti anak kita bakal secantik apa ya? Ucap Fed tiba-tiba. Firda tertawa, mentang-mentang mahasiswa semester akhir. Kekasihnya ini sudah mau membahas masalah pernikahan saja. Sombong banget, lulus juga belum. Timpal Firda sambil mencubit hidung mancung Fed. Kamu suka banget cubit hidung aku. Protes Fed berpura-pura marah. Firda tertawa lagi. Soalnya mancung, aku suka. Balas Firda jujur. Kalau suka, ya ayo nikah. Nanti punya anak pasti hidungnya kayak aku. Timpal Fed ketika membuat keduanya tertawa lepas. Tanpa keduanya sadari. Sejak tadi ada yang memperhatikan mereka dengan tangan terkepal. Wanita itu meremat bukunya dengan keras. Saat pria yang ia cintai malah berpacaran dengan orang lain. Linda, ia berusaha memasang wajah penuh senyuman. Sebelum menghampiri Fed dan Firda, temannya. Kalian di sini, ayo ke kelas. Ajak Linda pada keduanya. Duluan saja, Lin, aku dan Fed masih ingin di sini. Balas Firda lembut. Bersambung.